Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan kegiatan saya selama mengikuti studi independen MSIB Batch 5 program Kampus Merdeka di Mitra Infinite Learning. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Irfan Hakim dengan NIM 0110221060. Saya adalah seorang mahasiswa yang menempuh semester 5 di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, jurusan Teknik Informatika, sekaligus alumni peserta studi independen Batch 5 di Infinite Learning yang menjalaninya selama 20 minggu. Nah, saya akan memperkenalkan Mitra Infinite Learning. Infinite Learning adalah divisi multimedia PT Kinema Sintrans, anak perusahaan Infinite Studios. Berfokus pada pengembangan pelatihan profesional terkait kegiatan Infinite Studios dan meningkatnya permintaan akan talenta terampil di ekosistem Nongsa Digital Park. Memperluas kegiatan pelatihan in-house, mereka saat ini, Infinite Learning, mendapatkan lisensi LPK dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia pada tahun 2018. Nah, lalu saya akan menjelaskan program yang saya ambil dalam mengikuti studi independen di Infinite Learning ini. Program yang saya ambil adalah Android Mobile Application Development. Android Mobile Develop Android Mobile Application Development memberikan satu pengalaman bekerja sama membuat sebuah aplikasi mobile di platform Android selama 1 semester. Program ini dibagi menjadi beberapa fase yang mengikuti pola project manajemen menggunakan metode Scrum. Hasil akhir dari program ini bukan hanya mencetak seorang developer baru dalam industri mobile application, tapi juga menciptakan seorang developer yang profesional, mempunyai kolaborasi, adaptif, dan skill komunikasi yang cukup, dan memahami konsep pembangunan sebuah aplikasi melalui konsep design thinking dan Scrum Project Management. Modul pembelajaran Android Mobile Application Development di antaranya ini teman-teman nih, di antaranya ada pemrograman Android. Nah, di sini kita ngoding dan membuat aplikasi di Android Studio dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Lalu juga ada Advanced Android Features untuk menambahkan fitur-fitur menarik dan berguna pada aplikasi yang kita buat nanti. Nah, lalu tidak lupa karena sebuah aplikasi itu adalah tampilan antarmuka, kita sangat perlu user interface dan user experience dalam pembentukan aplikasinya. Dan juga untuk penyimpanan perlu sekali cloud computing, serta pengamanannya menggunakan cyber security yang efektif. Baik, aktivitas apa saja
yang saya lakukan selama di Infinite Learning. Nah, yang pertama ada sesi synchronous learning. Sesi sinkronus adalah menyimak penyampaian materi oleh mentor via Zoom dengan didampingi mentor yang handal pada bidangnya. Juga banyak keseruan dan kegiatan lainnya pada Zoom tersebut. Jadwal pendampingan setiap Senin sampai dengan Jumat di jam 9 sampai 12 siang waktu Indonesia Barat. Nah, selain sesi sinkronus, juga ada sesi asinkronus. Nah, sesi asinkronus ini kita menyimak materi dan memperhatikannya secara individu. Materi tersedia melalui platform e-learning, yaitu Canvas. Nah, selanjutnya tidak lupa pasti ada assignment atau tugas. Nah, tugas diberikan oleh para mentor untuk melatih pengetahuan kita dari pembelajaran yang telah disampaikan dan meningkatkan skill kita. Sangat bagus bukan? Dengan mengerjakan tugas, kita bisa melatih skill coding maupun skill yang sudah disampaikan oleh para mentor. Jadi kita harus terus melatih skill kita. Nah, selanjutnya ada project group. Di project group ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 challenge, yaitu mikro, makro, dan juga massive challenge. Yang pertama ada micro challenge. Micro challenge rentang waktunya dari tanggal 21 Agustus hingga 5 September 2023. Selama 2 minggu, saya dan kelompok berhasil membuat tampilan desain aplikasi. Nah, di sini aplikasinya kami beri nama Fitness. Apa itu aplikasi Fitness? Fitness adalah sebuah aplikasi mobile yang membantu masyarakat di Indonesia, khususnya para remaja, untuk meningkatkan dan menerapkan gaya hidup sehat dengan cara berolahraga, dengan menyediakan media visual seperti gerakan push up, sit up, dan dapat user inginkan atau user pilih kegiatan lainnya. Dan aplikasi ini memiliki beberapa fitur menarik agar remaja bisa terus berolahraga secara rutin dan konsisten. Nah, di micro challenge ini kita berhasil membuat tampilan desain aplikasinya saja. Nah, lalu ada macro challenge. Di macro challenge rentang waktunya dari tanggal 7 September sampai 19 Oktober 2023, dalam rentang waktu 1 bulan 2 minggu, saya dan kelompok berhasil membuat sebuah aplikasi yang kami beri nama Pandu. Di sini jelaskan Pandu adalah aplikasi yang membantu masyarakat desa dalam melakukan pengaduan dan pelaporan terkait masalah atau permohonan yang mereka hadapi, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain, tanpa harus datang secara fisik ke kantor. Nah, sangat praktis bukan aplikasi ini yang kami rancang. Nah, di Macro Challenge ini kami berhasil membuat desain aplikasi dan juga aplikasinya dalam tampilan front end saja, teman-teman. Jadi bertahap dari mikro tadi kita berhasil membuat desainnya saja. Sekarang di makro kita berhasil membuat desain dan tampilan front end aplikasinya. Nah, terakhir di Massive Challenge. Nah, di Massive Challenge ini
rentang waktu dari tanggal 23 Oktober hingga 21 September 2023 dalam jangka waktu 2 bulan, saya dan kelompok berhasil membuat aplikasi untuk bagian front-end dan juga back-end aplikasi, serta tampilan website. Nah, di Massive Challenge ini kami berkolaborasi dengan program web dan mobile untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa diakses dari website dan juga mobile. Nah, kami membuat aplikasi yang kami beri nama Interview. Nah, Interview ini adalah sebuah aplikasi panduan kerja praktik terpusat untuk memberikan akses cepat dan mudah tentang proses pendaftaran dan pengelolaan, panduan karir, juga sumber daya pendukung. Interview ini akan membantu mahasiswa dan instansi dalam mengelola kerja praktik dengan lebih efisien, serta meningkatkan kualitas pengalaman dalam kerja praktik atau magang. Nah, di Project Challenge tadi ada 3 ya teman-teman, ada mikro, makro, dan juga Massive Challenge. Ketiganya saling berurutan dari yang mikro itu kami hanya membuat tampilan desain aplikasi. Nah, di makro kami berhasil membuat tampilan desain aplikasi dan juga tampilan front-end aplikasi mobile-nya. Dan di Massive Challenge ini kami berhasil membuat semuanya, dari desain aplikasi, tampilan front-end aplikasi, back-end, bahkan tampilan website aplikasinya. Sangat menarik kan? Oke, mungkin itu saja dari project grupnya. Yang terakhir ada sesi mentoring. Nah, sesi mentoring ini adalah sesi ngobrol dengan mentor personal dalam 1 pekan, misalnya di hari terakhir, hari Jumat, dan waktunya biasanya malam untuk ngobrol atau membahas hal penting lainnya. Oke, mungkin kegiatan saya selama studi independen di Infinite Learning sangat menarik, bukan? Nah, mungkin cukup sekian deskripsi kegiatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.